Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita proses pembaceman nih. Proses pembaceman tadi bumbu yang kita persiapkan tadi ya teman-teman ya. Ini bumbu yang kita persiapkan tadi. Pokoknya ini insya Allah sudah lengkap teman-teman ya. Tinggal kita memasukkan barang-barang yang mau kita bacem teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum gue ingetin sekali lagi teman-teman ya, ini gue sebagai peringat saja. Sebelum memasukkan barang-barang ya teman-teman, atau ini nih yang mau dibacem, kompor pastikan menyala teman-teman, supaya bumbu agak anget-anget gitu teman-teman, supaya bumbu tidak terlalu mentah. Kalau bisa adalah sekitar 10 menit atau 5 menit lah teman-teman, panasin dulu bumbunya supaya jangan mentah-mentah banget teman-teman bumbunya. Nah, sekitaran sudah 15 menitan ya, udah ada anget-angetnya. Setelah sudah 15 menit ini teman-teman ya, 15 menit mah kelamaan sih ya, 5 sampai 10 menit lah, sudah agak memanas tuh, ngebul-ngebul gini teman-teman ya. Baru kita masukin bahan-bahan yang mau kita bacem teman-teman. Dan gue memasukkannya yang bahan-bahan agak tebal dulu ya, nggak beda jauh sih teman-teman memasukkannya ya. Pokoknya duluan aja ini, pokoknya duluan dulu. Ini seperti tahu tempe duluan teman-teman ya. Oke, kita masukin. Ini belum gue tambahin air teman-teman ya. Ini bahan bumbu yang baru kita blender dan kita tambahin air pada saat kita menghaluskannya tadi. Belum ditambahin air teman-teman ya, belum ditambahin air. Kita nambahin airnya belakangan. Nanti kita akan bahas tentang air ya. Oke, kita masukkan saja. Ini udah wangi teman-teman, baru 10 menit direbus air aja udah wangi nih. Kalau bahan-bahan bumbunya pas. Gue di sini berbagi teman-teman ya. Gue juga banyak kesalahan dulunya. Dari kesalahan gue belajar sampai menemukan takaran yang pas untuk membacem dan pas juga untuk jualan lah. Harganya pas, bumbunya pas, hitungannya pas. Jadi segitu teman-teman. Ini sudah kita masukkan bahan-bahannya, dan sekarang kita masukin yang lanjutnya teman-teman. Seperti hati, telur, kulit, dan juga kikil teman-teman. Nah, sekarang kita masukin telur dulu nih, telur. Masukin telur. Telur tuh sebenarnya cepet banget dan mudah banget teman-teman, mudah banget. Mudah lah, dia sebentar juga cukup telur teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Tadi ada sedikit kendala. Biasa ada api yang menyambar bekas-bekas arang yang tersisa di kompor kan, yang kita sambar. Makanya kalau kompor harus sering bersih gitu teman-teman. Terkadang api nyamber ke arang-arang yang numpuk di kompor teman-teman ya. Oke, lanjut, telur puyuh ceburin teman-teman ya, telur puyuh. Dan ini perlu teman-teman perhatikan teman-teman ya. Harus benar-benar perhatikan nih pada saat kita menaruh baceman juga. Ini hati ampela, lanjut hati ampela. Hati ampela ceburin saja semua teman-teman ya. Hati ampela dikasih hati, minta ampela, minta jantung, dua teman-teman. Oke, nah, untuk kulit paling atas teman-teman, kulit udah ditusukin. Ini gue nggak ada ucus, soalnya di Cikarang lagi langka ucus teman-teman. Kadang ayam itu ada yang langka ininya, langka itunya. Jadi yang penting ucus dan kulit sama peranannya begini teman-teman, ditusukin dulu ya teman-teman ya. Pala juga lagi, pala ada sih teman-teman, angetannya ada gue sisanya. Nah ini udah ya teman-teman ya. Bagaimana menakar air bang? Berapa air yang harus kita takar untuk membacem bang? Oke. Jadi tadi kan gue masukin ini belum ada air teman-teman. Air cuma tadi pada saat gua memblender bumbu. Dan nakarnya tuh pada saat ini udah masuk teman-teman. Ini sudah masuk, baru kita takar air. Ini segini isinya 1 liter teman-teman ya, 1 liter air nih.
Nah karena gini teman-teman, 1 liter, nah 1 liter air. Nah sekiranya sudah begini, udah tercelup semua lah, enggak ya teman-teman ya, ngambang ya wajar karena ada banyak ngambang teman-teman ya. Ini sudah cukup teman-teman, jadi sudahnya sudah kecelup nih semua. Nah, apalagi kita mendidih, kalau sudah mendidih air agak semakin tinggi teman-teman ya. Bang kikil gak dimasukin nih, kikil teman-teman ya. Kikil masukinnya tuh atau ngebacamnya tuh nggak bareng sama ini pada teman-teman, karena kikil rentan banget. Makanya ada yang bertanya di grup angkringan sedulur yang udah gue buat kemarin, baru kemarin gue buat, kikil kenapa cepet hancur ya, bahkan cuma 1 hari besok diangetin nggak bisa. Nah mungkin karena membacemnya teman-teman, membacemnya itu nggak bareng sama ini teman-teman. Apabila membacem 1 jam teman-teman, apabila membacem 1 jam berarti kikil ini masuk 15 menit sebelum bacaman diangkat, atau sebaliknya setelah ini udah 45 menit kikil baru masuk teman-teman ya. Jadi kikil nggak masuk dulu nih belakangan, ntar setelah 15 menit baca mematang baru kikil kita masukin teman-teman. Oke, kita tutup teman-teman ya. Sekarang jam berapa sih? Oke teman-teman, nih sekarang jam setengah 2, jam 2 kurang 20 menit lah teman-teman ya, setengah 2 lewat 10. Jadi nanti kita berapa menit atau berapa jam selesai membacem, sebenarnya nggak pasti ya teman-teman jamnya, cuma kita lihat dari tekstur bacemannya. Kalau emang harus diangkat ya angkat, kalau misalnya sejam belum diangkat ya nggak diangkat teman-teman ya. Ini kita sudah tutup teman-teman ya, bacamannya sudah kita tutup. Ini berantakan banget teman-teman, ini tripod biasanya di atas ya, ini karena gue di bawah biar gampang teman. Ini udah gue tutup, tinggal kita tunggu teman-teman ya. Oke teman-teman, sabar teman-teman ya, kita tunggu bacamannya matang. Skip dulu, skip, jeda. Oke teman-teman, ini udah 10 menitan, 10 menit sekali harus kita aduk teman-teman ya. Ini bumbunya sudah menggolak. Ini bumbu begini teman-teman ya, harus diaduk supaya tetap merata teman-teman. Karena terkadang yang mengambang itu teman-teman harus diperhatikan ini ya, karena bumbu yang mengambang itu takutnya teman-teman, takutnya tidak terkena panas maksimal dan masih mentah teman-teman. Masih mentah kalau kita tidak mengaduk-aduknya. Dan bumbu yang masih mentah dan kita tidak sadari, kita angkat bacaman, kita bilang sudah matang, kita pedenya kita jual teman-teman ya, dan berkeluhlah, bang kok cepet basi. Itulah sebabnya kenapa bacaman cepat basi ya teman-teman ya, karena kurang memperhatikan ngaduk-ngaduk ini supaya bumbu merata kena panas dan merata juga kematangan keseluruhan bumbunya teman-teman ya. Nah itu harus diperhatikan teman-teman ya. Kita aduk, nah kan kalau begini kan rata lagi ya teman-teman, bumbunya terlihat rata lagi, kayak kesannya gimana ya kalau rata tuh pede lah, oh ini bumbu kena panas semua lah. Nah nanti kita apa namanya mah, imsak, meresap. Nah maksudnya meresap maksimal matang gitu, bumbunya benar-benar matang. Yang meresap ke bahan-bahan yang kita bacam ini, meresapnya benar-benar matang, tidak mentah. Maksudnya bumbunya maksimal matang banget, nggak setengah matang gitu teman-teman. Kalau kita aduk-aduk bunyi terus, jadinya nggak cepet basi. Walaupun kita dagang dari sore sampai ke pagi atau dari sore sampai ke malam, nggak cepet basi ya teman-teman ya. Ngaduknya juga hati-hati, terkadang kita ngaduk harus dari pinggir kalau mau ke dalam banget. Kalau dari atas gini, kalau misalnya mau ke dalam kita dari pinggir. Nah, supaya bahan-bahan yang mudah hancur seperti tahu ya teman-teman, kalau kita begini ngaduk dari tengah, ketusuk tahu belah, hati ampela belah, telur belah. Tapi kalau kita dari samping gini mengaduknya, insya Allah tidak akan kena samsi ini teman-teman. Nah, apabila ada yang belah juga mungkin nggak terlalu banyak teman-teman, hanya sebagian, wajar teman-teman. Namanya kita membuat masakan atau produk ya, tidak semua sempurna teman-teman ya. Nah, setelah diaduk-aduk gini teman-teman, sayang-sayang dibelai-belai aja teman-teman, seperti mencintai banget masaknya, benar-benar menikmati. Baru kita tutup lagi, kita selimuti lagi supaya dia hangat teman-teman, jangan biarkan dia kedinginan teman-teman ya. Tutup lagi ya.
aku berikan kehangatan yang maksimal gitu teman-teman. Harus ajak ngobrol bacemannya, jangan didiemin baik. Belum waktunya kikil masuk, ini baru sekitaran 15 menit teman-teman. Sudah 15 menit nih teman-teman. Kita jeda lagi, nanti 10 menit sekali atau 15 menit sekali kita aduk lagi teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi udah 15 menit, sekarang kita aduk lagi nih teman-teman. Ini sekitaran baru 6 menit pengen gua aduk lagi teman-teman, karena gua rasa udah mendidih lagi, mendidih banget nih. Nah teman-teman perhatikan bumbu-bumbu di samping sini teman-teman, ini harus diaduk ke tengahin teman-teman. Bumbu samping ini bahaya kalau misalnya kurang diaduk teman-teman, karena masih mentah nih, takut masih mentah membuat baceman cepat basi. Aduk bumbu di samping ini, karena wajan ini kan besar teman-teman ya, besar, sedangkan api ada di tengah-tengah ini teman-teman. Api ada di tengah-tengah ini, jadi yang menggolak walaupun panasnya nyamber ke samping, yang menggolak kan maksimal panas di sini teman-teman, sumber panasnya. Jadi harus kita aduk baceman, harus kita aduk supaya dia tercampur rata panasnya. Begitulah teman-teman perkiraan gua ya teman-teman. Kalau diteliti lagi lebih jauh gua juga nggak tahu ya. Pokoknya itu kita pakai perasaan aja, pakai perkiraan. Karena mendidihnya kan di sini tengah-tengah nih teman-teman tuh. Lihat kan di tengah-tengah ini. Karena memang api itu di tengah-tengah segini teman-teman. Di pinggir ini tuh wajan sebesar ini tuh nggak kena api semua, hanya segini wajan tuh tengah-tengah ini. Jadi kita harus ngaduk-ngaduk teman-teman. Nah, ini sudah sekitaran 23 menit teman-teman. Udah gua aduk lagi, udah gua aduk 2 kali. Harus aja ngaduk teman. Kalau pengen ngaduk lebih ke bawah harus dari samping. Nah, harus dari samping teman-teman. Ini warnanya udah mulai berubah ya teman-teman. Udah mulai berubah, kita lihat lebih dekat nih. Oh, ini ceker. Udah mulai berubah ceker warnanya teman-teman ya. Baru 23 menit. Oke, kita jeda lagi, nanti menit berikutnya kalau udah waktu yang ngaduk kan gue videoin lagi teman-teman. Tutup lagi, tutup. Yuk, selimuti lagi dia supaya lebih hangat. Nah, gua kalau lagi ngebaca begini kan banyak waktu nih sekalian nunggu. Gua tuh ngegoreng-goreng frozen food teman-teman, sebelah kompor sebelahnya. Ini ada di belakang ini ada apa? Ada tutup, ada box ini buat tutupin teman-teman, karena ada kipas angin blower di atas, anginnya ke bawah teman-teman. Jadi gue tutupin itu supaya nggak terkibar-kibas angin apinya teman-teman. Karena kan buka kelas ini kan gue pindah kompor ke bawah, nggak di meja lagi, karena di meja ribet teman-teman, tripod naruhnya ribet. Jadi gue pindahin kompor ini ke bawah. Makanya kenapa gue ngasih waktu jeda 7 harian ya teman-teman ya. Sembari nunggu teman-teman bergabung, gue juga harus mempersiapkan semuanya, waktu, tempat, dan juga berbagai macam lah teman-teman ya. Karena kan kadang gue nyari waktu juga yang pas, yang tepat sama momennya ya, alat barang-barangnya ya teman-teman ya, waktunya. Ini juga pas waktu kemarin gue libur, jadi gue bisa masak dari tadi tuh, mempersiapkan ini dari sekitaran jam 9 pagi ya teman-teman, untuk mempersiapkan bahan-bahan yang mau gue jadiin kelas WhatsApp ini teman-teman ya. Jadi sama-sama mempersiapkan, gue juga mempersiapkan, teman-teman juga sekalian nunggu teman-teman bergabung teman-teman. Oke teman-teman, ntar kalau udah waktu yang aduk gue akan videoin lagi. Gue ingin ngegoreng dulu nih frozen foodnya. Oke lanjut teman-teman, udah 30 menit ya teman-teman. Kita angkat deh. Kita angkat tutupnya, kita buka tutupnya maksudnya. Nah teman-teman, semakin lama ini yang di samping-samping ini akan semakin sedikit putih-putihnya teman-teman. Itu tandanya sudah hampir merata bumbu menyerap teman-teman ya. Sudah hampir merata bumbu menyerap. Ini udah sekitaran 30 menit ya teman-teman. 30 menit udah diaduk 3-4 kali. Tadi udah gua aduk lagi. Cuma gue lupa videoin. Karena refleks ya teman-teman. Biasa masak soalnya. Jadi gua aduk lagi. Ini yang keempat ya, 30 menit gue udah ngaduknya 4 kali teman-teman, atau udah menengoknya 4 kali, saking khawatirnya ya teman-teman sama baceman ini, sampai gue tengok 4 kali dalam
30 menit. Saking khawatir, saking perhatiannya nih kita sama masakan baceman kita tercinta ini teman-teman ya. Tutup lagi. Bismillah. Teman-teman ya. Nanti kita aduk lagi teman-teman. Dan sekalian kita menggoreng frozen foodnya. Ini lagi goreng sosis gue teman-teman sekalian membacem. Jangan manfaatin waktu, harus manfaatin waktu teman-teman ya. Oke, jeda dulu teman-teman, jeda. Oke teman-teman, ini udah 40 menit ya kita membacem teman-teman ya. Dan waktunya kita ngadukin lagi nih, ngaduk lagi bacemnya teman-teman ya. Kita aduk lagi bacemnya. Duh, panas sekali teman-teman, tutupnya. Oke, kita aduk bacemnya. Ini 40 menit teman-teman ya. Udah 40 menit, udah 6 kali, 7 kali bahkan gua ngaduknya, karena sebagian pada saat gua ngaduk gua videoin teman-teman ya. Karena gue sekalian goreng frozen food, terus gue refleks ngaduk baceman dan gue buka tadi teman-teman. Ini sudah 40 menit. Gue rasa kikil sudah waktunya masuk nih teman-teman ya, karena ini kayaknya bacemannya bentar lagi matang nih. 40 menit kikil masuk teman-teman. Ini kalau kikil masuknya setelah 40 atau 45 menit proses pembaceman dimulai, baru kikil masuk teman-teman ya. Nggak bareng dengan bahan-bahan yang lain teman-teman, supaya kikilnya nggak mudah hancur teman-teman ya. Karena kan kita kadang kikil atau bahan-bahan kikil misalnya nggak habis nih, aduh, baru 1 hari saja sudah begini nih. Gimana kalau misalnya buat besok nih, yang artinya gimana nih ya? Nah itu karena sebabnya mungkin membacem kikilnya teman-teman hilap dibarengin semua. Jadi kikil jangan dibarengin teman-teman ya. Kikil mudah menyerap ke teman-temannya. Kenapa kikil mudah hancur? Karena mudah menyerap panas dan bumbunya teman-teman. Nah, udah, kikil udah masuk. Kita tutup lagi teman-teman. Kita tutup lagi. Ini 40 menit ya. 40 menit teman-teman ya. Tutup lagi. Oke teman-teman, kita tengokin lagi nih. Udah 1 jam teman-teman. Udah 1 jam teman-teman. 1 jam kita membacem. 1 jam belum, maksudnya udah 50 menit kita membacem. Nah, kita aduk lagi. Ini sebenarnya udah cukup tanak teman-teman. Udah cukup matang, udah lumayan matang ya teman-teman. Cuma akan gua genapin jadi 1 jam teman-teman. 10 menitan lagi akan kita angkat. Dan kalau sudah cukup tanak, kompor kita kecilin teman-teman. Kompor kita kecilin. Nah, kita kecilin saja supaya tidak terlalu, entah takutnya kalau gede terus terlalu lembek dan mengeringkan sayang nih. Ini kenapa nih teman-teman, kalau airnya nih sisanya nih masih lumayan banyak, nanti diangkat sih agak menyurut lagi karena ini banyak, karena kan ada isinya teman-teman ya, ada bacemannya, jadi kelihatan banyak. Kalau diangkat kan akan kelihatan sisanya seberapa teman-teman. Nanti kita lanjut next ke situ tentang bumbu sisanya bagaimana teman-teman ya. Oke, tinggal 10 menit lagi teman-teman, kita jeda lagi teman-teman. Ini gue goreng frozen food juga udah selesai, tinggal nunggu baceman dan bikin sambal teman-teman. Kalau sambal ntar lah, nunggu baceman diangkat dulu. Oke, tutup dulu, jeda lagi teman-teman, karena nggak mungkin kita, bukan nggak mungkin sih, kelamaan kalau misalnya sejam ditungguin begini aja video matang, teman-teman bete ya. Pokoknya selama kita melakukan ini, kelas ini, gua harap teman-teman juga masak teman-teman ya, sambil lihat video ini masak. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masak dari awal gue nyeburin baceman, terus teman-teman sejam akan datang diangkat, pasti hasilnya sama teman-teman. Pasti hasilnya sama, gue yakin gak beda jauh hasilnya. Kalau takarannya sama seperti yang sudah kita takar di awal-awal tadi kita bikin video teman-teman ya. Dan juga ngaduknya harus jangan telat, ngaduk 10 menit sekali atau 15 menit sekali. Pokoknya dalam 1 jam, gue inget-inget sih gue ngaduk sudah 9 kali atau 8 kalian lah teman-teman. 8 kali sampai 9 kalian gue udah ngaduk baceman nih teman-teman. Berkali-kali kita tengokin, kita perhatiin baceman kita ya teman-teman. 10 menit lagi, ini udah 53 menit, tinggal 8 menit lagi kita menunggu. Kita skip 8 menit lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, waktu telah menunjukkan jam panjang ada di angka 8.
Jadi sudah kurang lebih 1 jam teman-teman ya. Tadi kan kira-kira jam 2 kurang 20 menit ya teman-teman. Sekarang jam 3 kurang 20 menit. Berarti sudah 1 jam kita membacem. Dan sekarang waktunya kita mengangkat baceman nih teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Ini naruh tripod lu nih, jeda dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, lap dulu nampaknya basah nih teman-teman ya. Sudah siap bacemannya diangkat ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga 1 jam kita membacam. Kita angkat ya teman-teman, yuk. Mana serokannya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman, ini udah matang bacemannya teman-teman. Udah matang betul. Deketin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatnya juga dari samping teman-temannya. Kadang angkat yang bikin hancur-hancur teman-teman. Gue juga sering kadang hancur teman-teman. Nah, pada saat kita ngangkat teman-teman, jangan kompor dimatiin dulu teman-teman ya, supaya bumbu tidak menggumpal di bacemannya. Karena yang gue lakuin ini bacem sistem kering teman-teman ya. Jadi sistem kering itu maksudnya, kalau sistem basah airnya benar-benar menyerap kering. Kalau sistem kering kebalikannya, airnya masih banyak bacemannya teman-teman ya. Nah, sistem kering itu maksudnya baceman ini tidak terlalu banyak bumbu teman-teman, walaupun dibacem tapi bumbunya menyerap teman-teman, tetap enak. Tapi kalau sistem basah, baceman basah itu banyak bumbunya, dan kalau dijual tuh di angkringan tuh basah banget gitu teman-teman, agak basah banget gitu, karena dia benar-benar kering. Kadang airnya tuh benar-benar kering banget, nyerap ke bacemannya banget gitu, kering gitu. Airnya kering maksudnya, bukan bacemannya. Kalau air kering, bacemannya basah. Kalau pengen baceman kering, airnya masih banyak begini teman-teman. Nah, oke teman-teman, sudah selesai teman-teman ya. Jadi bagaimana bang, ini bumbunya kan masih banyak nih bang ya. Nah, sekarang gue kasih rahasia nih. Bumbunya masih banyak, kan sayang kalau dibuang. Matiin dulu deh, ini kompor. Oke, kompor udah mati. Ini kan sayang bang nih bumbu kalau dibuang. Sedangkan bumbu masih bagus, baru satu kali dipakai. Apa besok kita harus ganti lagi dengan bumbu yang tadi, dengan komposisi yang tadi? Cukup lumayan banyak dan mengeluarkan modal yang cukup besar, apalagi bahan-bahan sedang naik. Oke, gue paham karena kita penjual, kita jualan ya teman-teman. Karena kita jualan, kita harus kalkulasi semua bagaimana caranya kita dapat untung, bagaimana caranya kita tidak selalu mengeluarkan modal. Gue paham banget dengan pertanyaan itu ya teman-teman ya. Jadi bahan bumbu ini yang tersisa teman-teman masih bisa digunakan untuk besok hari. Untuk besok hari teman-teman ya. Tidak dibuang. Ini bisa buat, ini kan 1 hari, bisa buat ngebacem 3 kali. Cuma nggak hanya seperti ini teman-teman. Masih bisa buat ngebacem 3 kali lagi, tapi tidak hanya seperti ini. Terus kita ngebacem dengan bumbu sisa begini doang, enggak teman-teman. Harus ditambahkan lagi dengan komposisi tapi yang berbeda. Misalnya tadi kita pas awal membacem gula merah seperempat gitu teman-teman ya, seperempat. Terus pada saat masih ada bumbu ini sudah masih ada nih bumbu seperti yang tersisa, kita makanya tidak seperempat lagi teman-teman. Kira-kira misalnya seon kurang kita tambahin bumbunya, tapi dengan bumbu yang lengkap juga, kecuali micin dan roiko. Kalau micin tetap 1 bungkus, roiko tetap, kalau roiko 1 bungkus, tadinya 2 kan kalau awal, 1 bungkus. Jahe tetap segitu komposisinya. Terus daun jeruk tetap segitu seperti awal. Lengkuas tetap segitu, serai juga tetap segitu teman-teman ya. Bawang putih kurangin, tadinya 2 bulatan jadi setengah bulatan kalau besok mau dipakai lagi nih bumbu. Terus kemiri yang tadinya 11 butir jadi 6 butir saja, setengahnya juga teman-teman ya.
Pokoknya gitu teman-teman. Kalau misalnya bumbu yang tersisa ini tidak dibuang, melainkan bisa dipakai 2 kali lagi. Tapi tambahin bumbu lagi teman-teman, tambahin bumbu lagi. Seperti bawang merahnya setengah tadinya, misalnya seperempat jadi setengahnya. Bawang putih tadinya 2 buletan jadi setengah aja, setengah bulet. Kecuali micin, royco, jahe, lengkoas, serai, sama ketumbar, itu komposisinya tetap sama. Yang berbeda hanya bawang merah, bawang putih, apa lagi, dan juga royco 1 tadi 2. Pokoknya gitu teman-teman. Porsinya agak kurangin komposisi bumbunya, tidak seperti di awal teman-teman ya. Kira-kira seperti itu teman-teman tentang bumbu yang tersisa ini. Tidak dibuang. Kalau dibuang kita rugi teman-teman. Kita beli bumbu dari awal lagi itu sangat sayang banget. Ini bumbu ini masih bisa dipakai. Syaratnya kalau besok mau dipakai lagi harus diperhatikan juga teman-teman. Seperti bumbu yang menggumpal, contohnya daun jeruk tidak mudah matang, lengkoas tidak mudah matang, jahe tidak mudah matang, serai tidak mudah matang. Jangan sampai tersisa di bumbu ini teman-teman. Nah, ini serai masih menggumpal berbentuk seperti ini, jangan sampai tersisa di sini teman-teman. Kalau emang besok mau dipakai lagi, jangan sampai tersisa. Harus kita angkat teman-teman, harus kita angkat dan kita buang. Jangan dipakai lagi juga. Besok ganti baru serainya, jahenya. Dan ini juga harus bersih teman-teman ya. Saring dengan bersih nih. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan seperti misalnya telur puyuh putihannya, kuningannya, atau ancuran-ancuran tahu. Saring dengan benar teman-teman. Kenapa saring dengan benar? Supaya besok kita gunain lagi nggak basi teman-teman ya. Supaya besok kita gunain lagi nggak basi, kita saring, kita bersihkan teman-teman ya. Santai aja bersihin, jangan terlalu merasa repot ya. Kita hidup nggak mau repot gimana teman-teman. Semua butuh proses teman-teman ya. Proses itu udah pasti repot teman-teman ya. Semua belajar apa. Nah, ini hasil bacaman kita teman-teman. Ini udah misalnya udah bersih nih teman-teman. Ini udah bersih. Kita tutup aja, tutup. Kalau emang misalnya teman-teman udah ada waktu, taruh di baskom atau di mana, taruh di kulkas, pancinya cuci, ya udah nggak apa-apa begitu. Kalau misalnya begini juga nggak apa-apa teman-teman, tapi tutup dengan rapat, takutnya ada kecoa masuk, cicak masuk atau bagaimana kan. Kalau begitu harus ganti ya bumbunya teman-teman ya. Harus rapat dan benar-benar tidak boleh ada yang masuk teman-teman ya. Harus rapat. Nah, lanjut. Ini kita sudah selesai membacem, nah hasilnya begini teman-teman ya. Nah, bacaman kita hasilnya begini yang kita masak tadi. Nah, cukup memuaskan teman hasilnya teman-teman. Alhamdulillah lancar teman-teman kelas kita di kelas membacem ini. Nah, cukup memuaskan. Alhamdulillah. Dan ini tinggal kita pisah-pisah aja karena ada sebagian yang beda prosesnya teman-teman ya. Oke, lanjut nih teman-teman. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Tadi ngatur tripod dulu. Dan apa sih yang prosesnya berbeda harus kita pisahkan. Nah, ini di sini kita ada ceker. Ini harus kita pisahkan teman-teman ya. Masih panas soalnya teman-teman. Ada ceker harus kita pisahin. Gimana ya biar kelihatan. Nah, kita pisahin. Ini tahu kita pisahin. Hati-hati, tahu gampang hancur. Ini kalau masih adem gue pakai tangan nih. Kalau pakai capitan malah hancur pisang. Tahu lembek banget soalnya. Kita pisahin semua. Tahu, ceker, tempe. Karena di sini nggak ada pala, jadi kita hanya 3 bahan yang kita pisahkan teman-teman ya. Pala posisinya sama teman-teman. Pisahin juga seperti ini. Sayap semua pisahin. Karena ada proses lain selain dibacem teman-teman. Mana lagi ya? Nah, ini tahu nih pisahin. Tahu rentan banget teman-teman ya. Jeda dulu teman-teman, takutnya kelamaan. Nah, kalau udah selesai gua videoin lagi. Oke teman-teman, sudah terpisah semuanya. Diceker satu lagi nih. Udah terpisah teman-teman ya. Mana lagi ya? Udah habis nih kayaknya teman-teman, sudah habis. Udah mental. Dan perhatikan teman-teman kikil. Perhatikan kikil. Ini kikil masih kuat sekali. Masih kuat sekali teman-teman.
Jangan bingung buat besok nih teman-teman. Ini walaupun tidak habis, tapi jangan pesimis gitu teman-teman, harus optimis pasti habis. Tapi antisipasi boleh. Antisipasinya bagaimana? Memasaknya seperti tadi. Kikil ini 45 menit baru dimasukin. Jangan 1 jam seperti yang lain dari awal dimasukin. 40 menit proses pembaceman dimulai, atau 15 menit lagi baca mau selesai, kikil baru masuk. Nah gitu teman-teman ya. Nah, bagus sekali teman-teman bacaman kita hari ini. Masya Allah, dilancarin banget ya, alhamdulillah. Dan sekarang proses ini dulu teman-teman ya, karena itu tinggal tusukin aja teman-teman, seperti ucus kulit, telur, kikil, ati ampela tinggal ditusukin. Beda dengannya ini teman-teman, tempe, tahu, dan juga ceker harus digoreng dulu teman-teman. Kalau ini teman-teman prosesnya digoreng lagi teman-teman ya. Tripodnya kurang tinggi teman-teman, harus digoreng lagi teman-teman ya. Lalu teman-teman kita ninggiin tripod dulu. Oke teman-teman, minyak sudah panas. Jadi untuk tempe tahu akan gua goreng dulu teman-teman. Jadi dua bahan ini atau tempe tahu ceker ini harus digoreng dulu sebelum kita jual teman-teman ya. Karena dua bahan ini teman-teman, atau bahan ini itu sangat sangat basah kalau misalnya nggak kita goreng dulu, dan juga teksturnya lebih bagus kalau digoreng dulu teman-teman ya. Kita goreng dulu teman-teman. Ini silo dari jendela teman-teman, jadi kurang jelas ya. Dari mana ya? Tripodnya dari sini kali. Nah, harus kita goreng dulu teman-teman. Nah, ceburin saja. Ceburin saja teman-teman. Maaf gak nih? Minyaknya boleh tambahin lagi. Dan ingat teman-teman ya, minyaknya harus sudah panas. Dan menggorengnya jangan lama-lama teman-teman. Paling 1 menit lah. 1 menit atau berapa? Pokoknya kira-kiraan aja lah. Yang terlalu lama, ntar gua angkat berapa menit sih gua goreng ini. Nah, Cogroh aja udah teman-teman. Dari awal kita bikin juga emang udah pakai tangan teman-teman ya. Ini tangan kita cuci tangan. Terus sih teman-teman higienis, pakai tangannya cogroh lah. Ribet pakai hamsi atau pakai capitan tuh teman-teman ya. Oke, ceker kloter kedua gorengnya teman-teman. Pokoknya ceker juga sama, jangan lama-lama, apalagi ceker teman-teman. Yang terlalu lama ntar ciut dia. Ini enggak rata nih teman-teman, kita kena minyak semua. Minyak kegedean lah, apinya gedean dikit. Berapa menit kira-kira kita menggoreng ini? Ini 33 menit teman-teman. Udah 33 menit kita bikin video nih teman-teman. Jadi yang digoreng itu bahan-bahannya seperti baceman tempe tahu, ceker, kepala, sayap. Apabila ada paha yang mau dibacem, dada yang mau dibacem, ya harus digoreng dulu itu teman-teman. Apalagi itu dada harus digoreng dulu setelah dibacem teman-teman. Karena sangat tebal tuh bahan-bahan itu teman-teman. Teman-teman ya, ini udah gue tusukin nih seperti telur puyuh. Sebagian udah gue tusukin ya. Tadi nunggu minyak panas. Ini belum nih, ati ampela dan lain-lain belum gue tusukin teman-teman ya. Terlihat sangat hitam ya teman-teman ya, karena nggak terlalu terang juga pencahayaan di sini. Berat ini teman-teman. Ini telur puyuh teman-teman. Kalau misalnya dari sini, mana? Ini teman-teman. Bacem ini bacem maksimal teman-teman. Benar-benar maksimal membacem. Apabila teman-teman ingin tidak terlalu coklat, teman-teman kurangi kecapnya. Kalau tadi misalnya 5 menjadi 4, kalau pengen ke coklat lagi jadi 3. Ini maksimal membacem teman-teman. Orang-orang Jawa kalau bacem gini teman-teman, maksimal banget warnanya. Tapi kalau untuk jualan jangan terlalu maksimal ya. Tadi kan 5 nih kecapnya, jadi 4 teman-teman ya. Kalau pengen begini coklat-coklat banget ya, tapi 5.
Ntar kita kasih lihat hasilnya di tempat yang bener-bener penerangannya bagus teman-teman. Nah ini kikil teman-teman, kikil udah gue tusukin nih. Satu tusuk itu 1, 2, 3, 4, 5 potongan. Oke teman-teman, sekalian nunggu tempe tahu sekiranya sudah cukup matang. Ini kira-kira udah 1 menit 2 menitan nih tahu dan tempe gue goreng teman-teman. Ternyata tingkat kebasahannya cukup lumayan, jadi nanti aja teman-teman angkatnya. Udah 2 menit nih gua goreng. Nah ini proses terakhir teman-teman. Untuk kulit tinggal di lap batang-batangnya saja teman-teman, udah tidak usah digoreng atau diapa-apakan lagi ya teman-teman. Nah, lap aja batang-batangnya seperti ini, seterusnya begitu teman-teman. Ya kulit kita skip dulu. Oke lanjut teman-teman. Nah ini udah selesai kulit, kita lap. Nah untuk kulit ya teman, udah selesai di kulit teman-teman. Sudah kulit bacem. Ini kalau deket pengen tahu tekstur lebih jelas nih gini teman-teman, penerangannya. Coba kita kasih flash coba. Nah seperti ini teman-teman. Mati, bagusan mati ya, flash agak pucet. Lanjut ke kikil. Untuk kikil 5 potong per tusuknya teman-teman, 5 potong per tusuknya ya. Kita akan buktikan bahwa kikil ini tidak rapuh di dalam bag teman-teman, kalau kita membacanya hanya 15 menit teman-teman ya. Kalau kikil lembek digini-gini udah pasti copot teman-teman. Nah udah pasti copot dan juga bisa patah teman-teman ya. Digini-gini tuh bisa copot dari tusukannya, bahkan ini bisa copot, ini patah-patah kalau kikil lembek atau bacamnya terlalu lama. Kalau ini kuat teman-teman, kuat, tapi bener-bener sudah bagus, pas membaca teman-teman ya. Nah ini kikil kuat kalau begini teman-teman. Ini walaupun besok habis dibacem lagi, diangetin itu masih bisa. Nah gua ngadukin itu nih, ini harus diaduk teman-teman, takutnya gosong separuh. Ini udah dikit lagi teman-teman, dikit lagi harus kita angkat ya teman-teman ya. Oke sedikit lagi, udah 3 menit, sekitar 4 menitan gue goreng nih, tapi minyaknya sudah panas ya. Nah, itu untuk kikil teman-teman ya. Nah, untuk hati ampela berapa sih, berapa potong sih per tusuknya? Kalau gua 4 potong teman-teman per tusuknya. Ampela karena ini banyakkan hati, kadang hatinya 3, ampelanya 1, kadang imbang teman-teman. Ampelanya juga gampang hancur teman-teman kalau kita pas membaca waktunya teman-teman. Hati ampela teman-teman, nggak usah digoreng atau ampela, langsung aja nanti diangkringan, dijual, langsung dimakan bisa, diangkatin lagi bisa. Ini kalau baceman begini udah maksimal bagus begini teman-teman, menurut gue ini perfect ya teman. Dari 100 ya udah 95, udah bagus teman-teman, nilainya udah 95 lah menurut gua teman-teman ya. Karena kan gua kadang ngebacem juga, walaupun sering ngebacem kayaknya kurang nih, tapi nggak terlalu buruk, nggak apa-apa lah, kayaknya kurang kecap gitu. Tapi udah terlanjur sejam gua bacem atau 30 menit ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang ini pas banget, maksimal banget bagusnya teman-teman ya. Ini hati ampela teman-teman ya, 4 per tusuk, 4 potong per tusuk. Untuk telur puyuh kecil-kecil banget teman-teman, karena telur puyuh di sini sedang mahal teman-teman, jadi gue belinya milih ngajak kecil teman-teman ya. Nah ini untuk telur puyuh itu 3 butir per tusuk ya teman-teman, 3 butir per tusuk. Kalau di gua dia hargain 2000 teman-teman ya. Kira-kira semuanya juga sama seperti itu teman-teman, berapa potongnya per tusuknya sama. Ini sekarang gua mau ngurusin ini nih,
apa namanya, tahu tempe yang sudah digoreng teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya semuanya, bagaimana hasilnya teman-teman ya. Tempe tahu sudah digoreng harus kita perhatikan ya, takut gosong. 5-6 menit teman-teman ngegoreng ini, tapi tergantung kadar air dalam tahunya teman-teman ya. Ini sudah nih, sudah harus diangkat teman-teman, sudah harus diangkat nih. Yuhu, mantep. Angkat sampai sudah selesai nih teman-teman. Kelas ini sampai udah mau selesai nih, udah tahap tahu teman-teman. Tahu bumbu udah pada tahu kan teman-teman. Kalau nyuci ucus gue yakin teman-teman pasti bisa lah, cuma nyuci ngerebus. Ntar gue jelasin dah tentang nyuci. Sekarang dah gue jelasin untuk nyuci ucus ya teman-teman ya. Gue maaf nggak bisa videoin untuk nyuci ucus dan ati ampela. Teman-teman juga pasti bisa teman-teman ya, cuma dicuci bersih langsung direbus ya teman-teman ya. Setelah direbus itu cukup mendidih langsung angkat teman-teman, cukup mendidih langsung angkat, cuci lagi. Udah cuma gitu aja teman-teman. Bebas teman-teman mau tambahin serai atau jahe pada saat merebusnya juga boleh, kalau enggak juga boleh, karena kita saat membacanya juga sudah ada serai dan jahe. Jadi untuk mencuci ucus, ati ampela dan kepala kulit cukup mencucinya dengan bersih teman-teman ya. Mencuci dengan bersih. Habis dicuci direbus teman-teman, direbus, habis direbus ya teman-teman ya. Habis direbusnya itu cuma sampai mendidih. Jadi nggak konsen nggak ngomong sambil naruh ceker. Direbusnya itu cukup sampai mendidih. Setelah mendidih langsung angkat, nggak usah nunggu mendidih sampai berjam-jam atau bermenit-menit. Setelah mendidih langsung angkat saja ya teman-teman ya. Ini proses terakhir, alhamdulillah teman-temannya berjalan lancar. Walau ada kendala-kendala sedikit tapi nggak gua videoin, kayak seperti tadi ada api yang menyambar. Itu kendala-kendala kecil biasa teman-teman, namanya kita hidup ya. Kita perlu belajar dari semua itu. Walaupun ada kendala itu ada pelajaran supaya kedepannya kita menjadi lebih baik teman-teman ya, lebih bersih, lebih apik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sekarang gua lagi ngegoreng ceker. Kalian nusukin yang lain lah. Tadi kan nusukin sudah tahu semua ya teman-teman ya bagaimana. Dan gue mau nerusin lagi nih, gue skip dulu teman-teman ya. Nanti hasil akhirnya seperti tempe dan tahu juga belum gue tusukin teman-teman ya. Ntar nunggu sekalian nunggu matang nih ceker. Kalau tempe dan tahu sudah matang udah diangkat. Sekarang gue skip dulu videonya, gue pengen nusukin ati ampela dan juga kikil teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, ini seperti ceker sudah matang dan harus diangkat nih teman-teman ya. Gue juga ingin nyambel nih setelah ceker nih. Nah ceker malah jangan lama-lama banget teman-teman, 2 menit juga udah teman-teman ceker pada meledak teman-teman. Ini contohnya nih berarti udah matang banget ya teman-teman, meledak teman-teman. Ini udah matang teman-teman ya. Nah gini teman-teman ceker, aduh mantep banget ini teman-teman. Harus saja ceker. Skip lagi teman-teman, gue ingin uang sambal. Oke teman-teman, sekarang tinggal nusukin tempe dan tahunya nih teman-teman. Tempe dan tahunya. Sebelum tempe dan tahunya gue tusukin, tadi kan kita memasukkan kulit yang belum ditusukin teman-teman ya. Jadi gue ngasih contoh aja kalau kulit gula merah ya. Oke lanjut teman-teman, tadi ada yang nongol dari jendela. Kembali lagi kita ke kulit. Jadi kulit yang belum ditusukin teman-teman ya. Kulit yang belum ditusukin seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menusukinya dalam keadaan banyak bumbu teman-teman ya. Ini kulit lumayan tebal, jadi nggak terlalu susah-susah banget. Kalau tebal akurat teman-teman. Nah kalau misalnya ada bumbunya teman-teman ya, nusukinya agak gimana ya, namanya ada bumbunya teman-teman ya. Kita pegang-pegang bumbu, apalagi kalau pas ke bagian utusnya itu tipis, itu sangat agak lebih sulit, tingkat kesulitannya 2 kali lipat teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita nusukinnya udah dibaca begini teman-teman ya, bumbu itu terasa di hati gue tuh terotak-atik sama jari jemari gue gini teman-teman. Gue tadi masak udah gue upayakan untuk menyerap sempurna, gara-gara gue tusukinnya sebelum gue tusukinya sesudah dibaca begini. Jadi kayaknya tuh bumbu tuh jadi gua pegang-pegang lagi gini teman-teman. Beda halnya seperti ati ampela.
atau tempe lah gini teman-teman. Walaupun kita tusukinnya setelah dibacem kan dia tinggal dipegang doang, pegangnya dipegang sekali, tusuk. Nggak seperti kulit tadi sampai kecemek-cemekin ya teman-teman. Jadi kayaknya kesannya gua lebih baik ditusukin dulu sebelum dibacem, tinggal dilap doang. Oke, lanjut kita ke tempe tahu. Untuk tempe gua tuh sistem apa ya, kalau gua tempe tuh ditusukin dulu gini teman-teman. Tempe bacem jadi goreng, ini mantep banget. Bacemnya maksimal banget ya teman-teman, bener-bener maksimal banget nih bacemnya, warnanya juga melekat banget. Untuk tempe teman-teman, gue tusukin dulu sebelum dijual. Karena kenapa gue tusukin dulu? Kalau rasa sama saja teman-teman, tidak mempengaruhi. Cuma kalau ditusukin dulu, gue senangnya kalau ditusukin tuh jadi apa ya, simple gitu. Gue tinggal bakar, pengunjung juga makanya nggak nyentuh tempenya, tangannya nggak terlalu kotor karena bumbu tahu bulat. Oke, lewat dulu. Jadi pengunjung juga makanya gampang. Gua ngebakarnya juga gampang. Kalau misalnya udah ditusukin nih teman-teman, ngebakarnya lebih simple, sama seperti tusukan lain ngebakarnya ya teman-teman ya. Kalau udah sore di sini banyak banget tukang tahu bulat teman-teman, kadang tukang bolet teman-teman, tukang ubi gitu teman-teman. Untuk tahu sama, tahu juga sama, gua tusukin dulu teman-teman ya. Nah, untuk tahu tiga sudah mantep teman-teman ya. 3 tusuk teman-teman tahu. Simple teman-teman, kalau udah ditusukin dulu simple. Jadi dibakar tinggal bakar ya kan, ngebumbuin tinggal ngoles ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ditusukin dulu, otomatis kita harus menyediakan capitan ya. Gue juga ada capitan sih, cuma kan kalau begini lebih simpel, tinggal ngambil aja. Jika banyak suara anak kecil, maklumin teman-temannya, sudah sore, anak-anak bermain lagi di samping rumah atau samping kontrakan ini. Jendela gue buka juga biar nggak terlalu gelap teman-teman ya. Ini proses terakhir teman-teman ya. Alhamdulillah lancar teman-teman sampai akhir ini teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah apalagi prosesnya udah nggak ada lagi teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau ikutin langkah-langkah yang gua lakuin tadi, insya Allah nggak akan gagal ngebacem lah teman-teman ya. Ya kurangnya sedikit ya wajar teman-teman, kita nggak akan sempurna dalam melakukan hal teman-teman ya. Seperti misalnya telur puyuh begini hancur keluar kuningnya, terkadang atau dari sononya juga saat kita kupasin kebuka putihannya, kuningnya jadi keluar teman-teman ya. Itu wajar teman-temannya. Ini untuk tahunya juga nggak ada yang hancur, tempe juga nggak ada yang hancur, anti ampelannya tidak ada yang hancur, minus sedikit doang teman-teman ya. Telurnya juga minus sedikit, cuma 2 telur nih. Ini juga dari sananya gua tadi ngupasin udah kebuka putihannya jadi keluar telurnya, telur kuningannya teman-teman ya. Kulitnya juga nggak ada yang lepas. Alhamdulillah lancar teman-teman ya. Pokoknya prosesnya yang penting ikutin saja. Ini tahu ada yang hancur nih, sepasang cuma bisa disambung ya teman-teman, namanya tahu hancur begini tinggal sambung saja sesuai dengan sambungannya, disambung. Ini video lama banget teman-teman, udah 48 menit. Namanya kita belajar ya, kalau misalnya nggak bener-bener apa ya, pokoknya bener-bener maksimal lah kita belajar lah gitu, teliti dan biar jelas sampai detail, sedetail-detail lah gitu. Gue mau tuh sampai sedetail-detailnya di kelas WhatsApp ini teman-teman. Gue nggak mau setengah-setengah untuk memberitahu ini semua teman-teman, untuk nge-share ini semua di kelas WhatsApp ini teman-teman. Kita belajar bersama di sini dan gue nge-share pengalaman gue selama gue menggeluti bidang angkringan dan selama gue memasak menu angkringan ini teman-teman ya, baceman angkringan ini. Alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai semua. Teman-teman, nanti gua akan kasih tahu di pencahayaan yang bagus teman-teman, karena ini kan pencahayaannya simpang siur gitu. Kadang kalau dari sini beda tuh, ya kan? Tuh. Pencahayaannya beda-beda, dari sini beda. Nah, sana beda teman-teman. Nggak pasti pencahayaannya teman-teman. Supaya lebih teksturnya lebih jelas. Cuma ini teksturnya bener-bener udah top,
udah nggak gagal nih teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya, dilancarkan kita sama Allah Subhanahu wa taala kelas ini teman-teman. Sekarang gua lagi nyambel teman-teman, nanti akan gua kasih tahu di pencahayaannya lebih bagus teman-teman. Sekarang gua nyambel dulu teman-teman ya. Skip dulu, jeda. Oke teman-teman, lanjut teman-teman, akhirnya selesai juga nih teman-teman ya. Ini hasil bacemannya teman-teman, hasil baceman kita ya teman-teman nih. Ini kelamaan goreng kayaknya nih, agak gosong ya teman-teman. Ini hasil bacem kita teman, alhamdulillah teman-teman ya, selesai dan maksimal sekali membacemannya teman-teman ya. Dan semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan hasil juga maksimal juga teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin mengurangi hitamnya, tinggal kurangi kecapnya teman-teman ya. Apabila teman-teman ingin lebih hitam lagi, tinggal tambahin kecapnya dan gula merahnya ya teman-teman ya. Maaf teman-teman kalau berisik banyak suara anak kecil bermain teman-teman kalau masuk video suaranya. Dan inilah hasil kelas kita ya teman-teman ya. Seperti ini hasil bacemannya, tinggal kita pisah-pisah di nampan nih teman-teman ya. Ini kalau di gerobak begini teman-teman, kalau baceman gue bisa di nampan-nampan seperti ini teman-teman ya. Untuk tempe pisah-pisah saja. Tempe kegosongan teman-teman, tempe nih gue lihat sih hitam banget ya, cuma kayaknya nggak pahit. Itu karena efek kecap itu kalau digoreng kelamaan hitam banget teman-teman, efek kecap teman-teman. Oke, ini telur puyuh teman, telur puyuh. Ini kikil nih, lanjutnya kikil kita tata. Ini sebagai gambaran saja teman-temannya, apabila teman-teman menjualnya di depan